besarannya itu juga kadang beragam. Kalau saya pribadi biasanya kalau secara urusan dengan pembayaran kampus atau tuition fee biasanya sudah beres gitu. Biasanya kalau beasiswa riset. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan monthly ininya sekitar 800 sampai 900 gitu ya. Bersama kami menjayakan negeri, kuatkan tekad. Kita akan lanjut ke panelis kedua. Ya, panelis kedua ini berasal dari Korea Selatan. Ya, jadi Mas Piska Aditya Roshadi seperti itu. Nanti di akhir kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya teman-teman sekalian. Saya akan bacakan CV singkat beliau. Beliau bernama lengkap Mas Piska Aditya Roshadi, ST, Sarjana Teknik, Magister Sains, Pendidikan S2 Ilmu Komputer, Seoul National University of Science and Technology. Kemudian S1-nya Elektronika dan Instrumentasi, UGM ya. Pekerjaan saat ini adalah beliau dosen di UAD, Ahmad Dahlan, kemudian host ngoding, nih orang ngobrol daring 2020 sampai sekarang dengan sekarang kayak gitu. Organisasinya juga luar biasa, sekretaris bidang riset ya, PW Pemuda Muhammadiyah DIY, kemudian ketua pengurus cabang Korea PCIM 2016-2018, kemudian ketua Indonesian Muslim Student Society in Korea, dan juga ketua pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Ilmogiri 2011-2013. Ini luar biasa sekali teman-teman. Saya ingin menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Piska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas. Salam kenal Mas. Sama-sama Mas. Sehat Mas? Oke, baik. Waktunya 15 menit, Mas Piska. Nanti mohon izin kita mengingatkan ya. Silakan. Terima kasih. Baik. Oke, saya akan share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya yang saya banggakan. Langsung aja, tadi sudah diperkenalkan, barangkali saya akan melanjutkan dari sisi overview beasiswa dan kuliah di Korea Selatan. Sebenarnya pertama kami mengucapkan terima kasih sudah diundang, dan ini nampaknya 2 sesi awal ini seluruhnya ketua PCIM nih, jadi kita agak ini ya, sekaligus reunian Muhammadiyah di sini, nggak apa-apa. Oke, nah salam hormat buat Mas dari Taiwan tadi, Mas Musli ya, terima kasih. Nah ini mungkin perkenalan singkat ya, tadi sudah dijelaskan, barangkali buat teman-teman yang nanti akan explore lebih lanjut, bisa kontak ke sosial media kami ya, ada Instagram sama Twitter, di situ ada Piska Aditya. Kemudian tadi disebutin saya juga bikin acara ngobrol daring kayak gitu, nanti teman-teman bisa juga join kayak gitu, di situ kegiatan berkaitan dengan dunia beasiswa, akademik, dan scholarship di luar negeri juga seperti itu. Nah, kemudian pertama adalah pertanyaan yang sederhana. Jadi barangkali kalau teman-teman bertanya gitu ya, kenapa harus ke Korea sih? Itu mungkin jawabannya banyak di antara kita yang menjawabnya poin yang terakhir gitu ya. Jadi karena K-pop-nya gitu. Padahal itu kalau menurut saya itu masih jauh ya. Jadi masih banyak alasan-alasan yang lain yang lebih masuk akal dan lebih ilmiah seperti itu ya. Nah, jadi yang pertama, Korea sendiri sedang mengalami kemajuan teknologi yang pesat. Barangkali kalau misalnya saya membandingkan ya antara Jepang sama Korea, kalau dari sisi progresivitas sekarang, kalau bidang teknologi lebih berkemajuan yang Korea seperti itu. Karena juga mereka punya latar belakang ini ya. Sebenarnya kan Indonesia sama Korea ini nasibnya itu sebenarnya sama. Dulu itu dijajah Jepang nih. Nah, bedanya cuman gini ya teman-teman, kalau Indonesia mungkin nerimo gitu ya, tapi kalau Korea itu ya harus membalas. Nah, semangat untuk membalas itu kemudian diwujudkan dalam kompetisi dalam bidang riset dan teknologi. Nah, kemudian yang kedua adalah kompetisi riset itu berbasis paper dan paten seperti itu. Nah, inilah yang barangkali teman-teman juga perlu cermati juga ya. Jadi tatkala nanti kita mau mencari kampus seperti itu, harus dipastikan bahwa di situ ada track record. Nah, track record-nya biasanya dalam website itu jelas ya, papernya apa, kemudian patennya apa, publikasi-publikasi profesor dosennya seperti apa. Nah, kemudian
kesempatan lapangan pekerjaan juga. Nah, ini juga menarik kayak gitu, karena mungkin hampir sama dengan Taiwan juga ya. Di Taiwan juga banyak BMI gitu ya. Di Korea juga ada BMI atau TKI. Cuman kalau misalnya biasanya lulusan dari teman-teman yang sudah apa ya, istilahnya yang profesional seperti itu, yang bukan BMI yang misalnya kalau bicara visa ada E9, nah kalau E7 itu yang profesional, jadi lulusan dari sana punya kemampuan bahasa yang bagus, nah itu sangat terbuka lebar asal ya kita bisa berbahasa Korea gitu ya salah satunya. Nah itu lumayan ya dari sisi apa gajinya juga kayak itu. Kemudian Korea kita menganggapnya bisa sebagai batu loncatan kalau teman-teman ingin berdiaspora ke tempat-tempat yang lain seperti itu. Tatkala misalnya ingin lanjut S3 kemana, kemudian ingin conference dan seterusnya, ataupun join riset kayak gitu ya. Jadi Korea Selatan ini banyak sekali riset yang kemudian berkolaborasi dengan negara-negara yang lain seperti itu, kayak US terutama ya. Jadi kalau misalnya hubungannya Korea Selatan sama US itu kayak semacam ya anak sama bapak gitu ya. Jadi terkait dengan stylenya, lifestyle-nya dan seterusnya itu hampir mirip seperti itu. Nah kemudian negara dengan alam yang indah dan budayanya juga sangat luar biasa. Nah, 4 musim juga kayak gitu, kemudian budayanya juga di sana sangat banyak, objek wisata juga sangat banyak seperti itu. Dan yang terakhir barangkali K-pop gitu ya. Nah, kemudian teman-teman selanjutnya, nah bidang unggulan negara tujuan atau negara Korea Selatan, secara umum barangkali saya membaginya menjadi 4 ini ya. Jadi yang pertama adalah teknik ataupun berkaitan dengan komputer seperti itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sastra. Nah, di sana sangat luar biasa kayak gitu ya, berkaitan dengan sastra, budaya dan seterusnya. Kemudian juga yang nggak kalah penting berkaitan dengan bisnis dan manajemen. Kemudian ilmu pengetahuan murni dan terapan, dan yang terakhir seni kreatif dan desain. Nah, ini barangkali teman-teman yang punya apa ya ketertarikan di bidang-bidang tersebut bisa salah satunya untuk menjadi alternatif di ngambil studi di Korea Selatan. Nah, kemudian kampus unggulan di Korea Selatan sebenarnya banyak sekali ini ya rujukannya seperti itu, tapi paling tidak kalau bicara 5 besar atau 6 besar ada kampus-kampus ini. Jadi yang pertama SNU, kemudian KAIS, kemudian Korea University atau Koreode, kemudian Postek, Yonsei, sama Sungkyunkwan University seperti itu. Nah ini ada public ataupun private university. Jadi kalau yang private itu yang Sungkyunkwan, kemudian Yonsei, sama yang Korea University gitu. Nah kebetulan kalau saya pribadi itu secara officially saya di Seoul National University of Science Technology gitu ya. Jadi di luar 6 kampus ini. Cuman di 1 tahun terakhir saya studinya di Sungkyunkwan University kayak gitu ya. Secara de facto tapi de jure-nya di SNUST tadi. Nah kemudian kalau bicara beasiswa barangkali mungkin mirip-mirip juga ya. Jadi ada yang kalau saya membaginya kampus base sama yang dua itu tidak berbasis kampus. Maksudnya gini. Jadi kalau yang berbasis kampus mungkin semua otoritas ataupun apa ya proses pendaftaran, kemudian proses admisi dan seterusnya itu full di situ di kampus dan profesornya seperti itu. Nah, tapi kalau yang di luar kampus ada beasiswa government dari pemerintah kayak semacam KGSP, kemudian KOIKA, kemudian dari private ya, ada Samsung, kemudian apa? Oh, saya lupa ya. Dari perusahaan yang baja itu saya lupa, nah kayak gitu. Dan masih banyak lagi, termasuk juga dari government dari Indonesia seperti LPDP, kemudian beasiswa Kemdikbud dan seterusnya. Nah kalau KOIKA ini mungkin buat teman-teman yang tatkala misalnya di Indonesia sudah ini ya sudah sebagai PNS, nah ini khusus ya. Jadi beasiswa G2G khusus untuk PNS, nah KOIKA. Nah kalau KGSP ini nanti yang barangkali nanti akan kita eksplor lebih banyak. Ini berkaitan dengan beasiswa pemerintah kayak gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau di Jepang Monbuka Gakusho atau Max seperti itu. Nah, next saya akan lanjut ke jadi yang pertama berkaitan dengan pada pembahasan ini mungkin saya akan meng-highlight yang pertama GSP, kemudian yang kedua beasiswa profesor seperti itu. Jadi kalau di Korea Selatan itu kebanyakan teman-teman mahasiswa Indonesia di sana, kalau saya bisa mengatakan hampir 75% itu beasiswa KGSP dan beasiswa riset gitu ya. Jadi ya mungkin 75% KGSP dan riset. Nah, keduanya itu berimbang lah ya. Nah, untuk beasiswa KGSP ini beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Korea Selatan. Nah, ini ada dua tipe ya. Jadi yang pertama berdasarkan embassy, kemudian yang kedua langsung ke kampusnya. Nah, kalau yang embassy ini setiap tahunnya teman-teman itu kuota Indonesia itu hanya 2 orang kayak gitu ya. Dan ini boleh memilih
3 kampus atau 3 universitas secara nanti prioritasnya mana gitu. Nah, kemudian yang kedua, yang langsung ke university, kita kuotanya itu ada 4 setiap tahunnya, setiap batch-nya. Nah, di sini hanya boleh memilih 1 kampus gitu ya. Jadi harus dipastikan teman-teman sudah sudah mengenali, kemudian sudah mantap di kampus tersebut. Nah, prosesnya saya kira sangat sederhana ya. Jadi pertama adalah seleksi oleh kedutaan atau universitas. Jadi kalau misalnya yang embassy tadi berarti ke kedutaan besar Korea di Indonesia. Nah, kemudian kalau universitas ya melalui universitas. Kemudian yang kedua, kita laporkan ke yang pelaksana beasiswa itu yang dari pemerintah, yaitu NII-ED itu atau Komite KGSP, barulah nanti penerimaan mahasiswa. Nah, kalau bicara apa sih yang didapatkan di beasiswa KGSP ini? Oke, jadi yang pertama adalah karena ini beasiswa itu nggak hanya berkaitan dengan akademik, tapi di sini juga pengenalan dari Korea Selatan berkaitan dengan bahasa dan budaya seperti itu. Jadi ada wajib belajar bahasa Korea 1 tahun atau harus lulus minimal gitu ya. Jadi topiknya itu harus 3 levelnya. Jadi kalau TOEFL itu kalau bahasa Inggris, kalau misalnya di Korea itu standarnya TOEFL seperti itu. Nah, kemudian besar beasiswanya teman-teman bisa membaca di situ ya. Monthly allowance-nya ada 900 won. Kemudian ini untuk yang master, kemudian kalau yang untuk PhD ada 1.200.000 won seperti itu. Kemudian ada research allowance juga 210. Kemudian untuk mahasiswa sosial, nah untuk saya ada 240.000 won, kemudian relocation allowance, kemudian untuk cetak, kemudian untuk kesehatan dan untuk topiknya sendiri ya. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman, oh ternyata memang ya barangkali ya sebelumnya sudah suka drama Korea misalnya, kemudian topiknya bagus. Nah nanti teman-teman saat beasiswa tersebut nanti bisa mendapatkan level yang bagus. Nah kalau misalnya levelnya itu di atas 5, itu nanti juga ada tambahan beasiswa yang didapatkan seperti itu. Nah ini dan kalau kami biasanya menyampaikan ya kalau KGSP ini yang istilahnya yang paling banyak gitu ya. Jadi teman-teman yang kaya itu biasanya dari KGSP, maksudnya kaya karena dapat beasiswanya. Nah kalau bicara berkas gitu ya teman-teman, teman-teman bisa membaca di sini ada di personal data, kemudian perkenalan secara personal seperti itu, kemudian studi plan. Kemudian ada letter of recommendation. Nah ini barangkali yang juga perlu teman-teman perhatikan. Jadi tatkala misalnya teman-teman ataupun S2, silakan tetap menjalin hubungan dengan profesor ataupun supervisornya dosen. Ini sangat penting karena kadang-kadang juga kita perlu untuk mencari yang punya track record bagus. Sederhananya misalnya jenjang akademik jabatan fungsional akademiknya bagus seperti kayak profesor ataupun lektor, kepala dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian personal medical assessment. Nah, ini biasanya nanti kita cek kesehatan dulu, kemudian ijazah, kemudian transkrip nilai, kemudian nah ini ya kalau misalnya sudah ada sertifikat topik bisa dilampirkan, TOEFL juga kayak gitu. Kemudian publikasi. Nah, publikasi ini sangat penting karena lagi-lagi kalau Korea Selatan semua berbasis sama ini ya, paper sama paten. Jadi sebisa mungkin portofolio kita ini ada ini publikasinya kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada awards ataupun penghargaan bisa dilampirkan juga. Paspor, kemudian birth certificate kayak misalnya akta kelahiran dan seterusnya. Nah, secara umum itu ya, barangkali nanti teman-teman bisa mengeksplor lagi di website yang ada di bawah ini. Nah, oke, nah saya akan masuk ke beasiswa riset. Nah ini mungkin saya lebih menjiwai karena saya beasiswa yang ini gitu ya. Jadi kalau beasiswa riset ini banyak yang kemudian mengatakan, wah kuliah sambil kerja, ya udah nggak apa-apa, nggak urusan gitu ya. Jadi memang dianggap ya saya sebagai TKI gitu ya, secara guyonannya gitu. Karena saya kerja di lab kayak gitu, kemudian kompensasi dari saya kerja di lab itu saya mendapatkan beasiswa atau mendapatkan uang untuk tuition fee secara gratis. Kemudian bulanannya juga kita mendapatkan. Nah, besarannya itu juga kadang beragam. Kalau saya pribadi, biasanya kalau secara urusan dengan pembayaran kampus ataupun tuition fee, biasanya sudah beres gitu. Biasanya kalau beasiswa riset. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan monthly ininya, sekitar 800 sampai 900 gitu ya. Atau misalnya ya oke lah, 700 sampai 800 gitu aja. Jadi ada selisih 100
ribu won dari KGSP. Makanya lebih mungkin lebih sedikit ya kalau beasiswa riset. Cuman kalau boleh saya ngasih pendapat ya, beasiswa riset ini lebih ini ya, lebih istilahnya tidak administratif kalau boleh saya kasih pendapat. Jadi buat teman-teman yang mungkin males ngurus administrasi, ngurus misalnya seleksi dan seterusnya, nah ini jalan pintasnya, shortcutnya Anda bisa mengambil beasiswa riset ini. Secara umum teman-teman, beasiswa riset ini yang pertama adalah kita mengontak profesor. Nah, jadi profesor itu ada dana riset dari kementerian seperti itu, dan dana riset itu dialokasikan salah satunya untuk mencari riset asisten seperti itu. Nah, kita ngontak profesor, ngontaknya kita cuma perlu CV sama transkrip seperti itu ya. CV sama transkrip kita lampirkan sama ijazah ya. Kita lampirkan, kemudian selanjutnya kita disuruh komunikasi lewat Zoom atau lewat Skype waktu itu. Jadi interview kayak gitu. Nah, setelah interview kalau misalnya kita sudah clear mendapatkan istilahnya ACC dari profesor, nah nanti kita akan kemudian mendapatkan financial support, kemudian letter of invitation. Nah, ini dua kantong ini ya, dua kartu ini yang kemudian nanti kita daftarkan untuk daftar di kampusnya. Tapi saya bisa mengatakan dua kartu ini kalau misalnya kita sudah mendapatkan, itu insya Allah akan mudah lah ya. Bisa dikatakan ya 95% wes keterima gitu ya, pasti keterima seperti itu. Jadi tinggal administrasi kampusnya. Nah, administrasi kampusnya ini yang saya tayangkan di sini. Jadi pendaftaran kayak gitu ya, form pendaftaran, kemudian personal statement, studi plan, kemudian recommendation letter seperti yang KGSP tadi, kemudian financial certification ini yang dari profesor ini sudah dapat, kemudian agreement for verification academic. Nah, ini dari ini ya, transkrip nilai kita, kemudian nanti mungkin sedikit tambahan, biasanya kita perlu kemudian diterjemahkan secara bersertifikat. Nah, ini makanya teman-teman juga harus familiar dengan itu gitu ya. Jadi di kota teman-teman mana yang sudah ada bisa nanti kemudian diterjemahkan di tempat-tempat tersebut. Nah, kemudian Mas Fiska, ada ya. Mohon maaf, Mas Fiska ya. mengingat lagi, Mas. Ya. Berapa? Waktunya 2 menit lagi, Mas. Siap. Nah, kemudian ada kemudian melakukan pembayaran, kemudian di-emailkan kepada kampusnya. Nah, itu. Nah, ini ya dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan di beasiswa riset. Jadi ada CV, transkrip, dan seterusnya tadi yang seperti yang saya sampaikan. Kemudian kehidupan kampus di Korea Selatan ya, saya nggak memperbanyak foto, mohon maaf. Nah, ini semangat belajarnya di sana itu sangat tinggi, risetnya pun juga tinggi, jadi setiap UTS biasanya sampai malam itu lembur kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau riset biasanya kita sudah sering lembur seperti itu, apalagi kalau beasiswa riset itu konsekuensinya itu. Jadi gampang mendaftarnya, tapi istilahnya kehidupannya lebih tough seperti itu. Nah, kemudian fasilitas akademik sangat memadai. Kemudian kalau di kelas itu student oriented gitu ya. Jadi kita semua dilibatkan dalam kelas. Kemudian yang menarik nih teman-teman, senioritas di sana itu masih ada. Gitu. Nah, ini juga perlu dicermati. Nah, tapi proporsional. Jadi tatkala misalnya untuk manggil, kemudian untuk bagaimana misalnya saat kita makan dan seterusnya, misalnya lunch bareng seperti itu, kita yang menyediakan itu yang lebih mudah seperti itu. Kemudian dosen dan profesor dan mahasiswa itu dekat. Jadi nggak misalnya kalau di Indonesia, mohon maaf ya, mungkin mau ketemu aja kadang agak sulit gitu ya. Tapi kalau di Korea itu ketemu di jalan, mau ngobrol soal update gitu gampang lah ya, soal riset dan seterusnya. Nah, kemudian kolaboratif dan tidak birokratif. Nah, ini yang mungkin catatan saya di 1 tahun terakhir itu saya pindah ke kampus Sungkyunkwan University. Nah, kemudian tapi secara administratif saya masih di kampus sebelumnya. Nah, ini sangat kolaboratifnya dan sangat nggak birokratifnya seperti itu. Sampai misalnya kita kerja di kampus yang lain pun nggak masalah. Nah, secara umum biaya hidup teman-teman, nah kalau makan biasanya 200 sampai 450 ribuan lah ya. Kemudian sewa tempat tinggal beragam 170 sampai 500 ribu. Kemudian transportasi barangkali 50 sampai 200. Oke, organisasi kemahasiswaan ada Perpika, Imuska. Imuska itu kayak rohisnya di Korea untuk teman-teman Indonesia. Kemudian organisasi kedaerahan, kemudian organisasi mahasiswa internasional. Ini biasanya di kampus. Nah, kemudian kayak organisasi seni kayak misalnya tari tradisional, gamelan dan seterusnya. Oke, kemudian kehidupan Muslim di sana sebenarnya minoritas ya, bahkan kurang dari 2%. Dan kita masih sekarang trennya semakin membaik kayak gitu ya.
Nah, tapi mayoritas memang dari teman-teman foreigner kayak gitu. Selain kalau warga lokal ya biasanya kalau mixed married gitu ya, nikah dengan warga setempat. Nah, halal food sekarang masih sedang booming-boomingnya di sana, meskipun kadang juga ada istilah menarik gitu ya. Jadi di sana ada ini ya, apa namanya, babi halal gitu ya. Jadi pakai bahasa Korea tulisannya babi halal. Karena masyarakat Korea itu belum paham gitu ya. Jadi halal itu seperti apa, taunya halal itu ya yang penting orang muslim kalau tahu halal dimakan. Nah, ini sebenarnya ini kans besar untuk teman-teman misalnya di sana untuk dakwah juga. Nah, masjid kalau officially dari pemerintah Korea cuma ada 6 sampai 8 ya. Tapi alhamdulillah masjid Indonesia itu ada 54 karena TKI di sana banyak, tapi masjidnya masih remanen atau sementara. Oke, organisasi keislaman ada komunitas Muslim Indonesia. Di sana ada 40.000 TKI dan 5.000 ini ya mahasiswa, jadi sangat luar biasa. IMUSKA ini yang rohisnya, kemudian PCIM, PCNU, dan takmir masjid kayak gitu. Nah, itu secara umum teman-teman berkaitan dengan gambaran studi dan kehidupan di Korea Selatan. Terima kasih. Monggo. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mas Piska atas penyampaian materinya. Teman-teman ini sangat menginspirasi ya. Jadi harapannya ini bisa menggugah teman-teman ya dengan banyaknya pengalaman dari narasumber kita yang luar biasa ini ya. Bersama kami menjayakan negeri, kuatkan tekad kita akan